Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Huda Hinundafik F241726 dan rekan saya Anissa Nurhapsari F241728 akan memaparkan usulan penelitian yang akan kami bawa ke depannya. Usulan penelitian kami berjudul Pengaruh Penambahan Protein pada Mie Instan untuk menanggulangi kekurangan energi protein pada anak usia 7-12 tahun. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menuju ke poin pertama yang akan kita bahas. Pada latar belakang, ada 4 poin utama. Yang pertama ada KEP atau kekurangan energi protein. KEP merupakan salah satu penyakit gangguan gizi yang penting di Indonesia maupun di negara berkembang lainnya. Menurut WHO, kekurangan energi protein merupakan suatu keadaan di mana berat badan anak kurang dari 80% indeks berat badan menurut umur yang disebabkan oleh kurangnya zat gizi, karbohidrat, dan protein. Kurangnya konsumsi energi dan protein tersebut disebabkan oleh pola konsumsi anak-anak di Indonesia yang lebih menyukai makanan fast food. Menurut Ratnasari dan Wirawani 2012, anak usia 7-12 tahun yang sudah pandai menentukan makanan, mereka akan lebih menyukai makanan instan atau fast food. Makanan instan yang sering dikonsumsi contohnya yaitu mie instan. Mie instan sendiri cenderung rendah serat, tinggi kalori, tinggi lemak, tinggi garam natrium, serta kolesterol. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wandasari pada tahun 2014, menunjukkan bahwa sejak awal tahun 1990, mie instan merupakan makanan favorit bagi semua kalangan, baik dari usia dini hingga lansia. Dalam sebungkus mie instan mengandung sekitar 8-11 gram protein, 17 gram lemak total, dan 53 gram karbohidrat. Terdapat pula kandungan bahan tambahan makanan seperti monosodium glutamat, sodium tripolifosfat, natrium benzoat, tartrazine yellow sebagai pewarna makanan pada mie instan. Pembuatan mie instan biasanya menggunakan bahan baku berupa tepung terigu. Selain tepung terigu, biasanya juga digunakan tepung jenis lain seperti tepung tapioka. Pada penelitian ini, pembuatan mie instan akan menggunakan tepung tempe di samping penggunaan tepung terigu dan tepung tapioka, sehingga dapat diharapkan meningkatkan kandungan protein pada mie instan. Menurut Bastian et al. 2013, kandungan protein pada tepung tempe sebesar 46%. Selain itu, diversifikasi tempe dalam bentuk tepung tempe menjadikan tempe lebih fleksibel dalam penggunaannya dan lebih lama masa simpannya. Pembuatan mie instan juga melibatkan penggunaan salah satu zat aditif, yaitu monosodium glutamat atau MSG, tepatnya pada bumbu mie instan. Menurut Rangkuti et al. 2012, MSG merupakan garam natrium dari asam glutamat yang membuat rasa masakan menjadi lebih lezat. Akan tetapi, penggunaan MSG yang melampaui batas dan dikonsumsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama akan menimbulkan berbagai macam efek samping bagi kesehatan. Oleh karena itu, perlu adanya substitusi suatu bahan yang dapat memperbaiki cita rasa juga tetap aman bagi kesehatan. Manfaat penelitian ini bagi peneliti lain adalah dapat menjadi panduan untuk mengembangkan penelitian dengan tema yang sama. Bagi industri pangan, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan produk baru. Bagi pemerintah, penelitian ini bermanfaat menjadi bahan pertimbangan dalam pembuatan regulasi. Manfaat secara langsung penelitian ini adalah tersedianya produk mie instan yang mengandung kadar protein sebesar 30% sebagai alternatif produk pangan yang membantu penanggulangan masalah KEP khususnya untuk anak usia 7-12 tahun. Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui formulasi yang tepat dalam pembuatan mie instan dengan kadar protein 30%.
serta dapat diterima oleh masyarakat, khususnya anak usia 7-12 tahun. Selanjutnya, menuju bab rancangan percobaan, di mana subbab pertama dari rancangan percobaan adalah rancangan perlakuan. Pada rancangan perlakuan terdapat 3 variabel: variabel bebas, variabel terkontrol, dan variabel terikat. Variabel bebas terdiri dari kadar tepung tapioka dan tepung tempe. Pada variabel terkontrol, terdapat kadar tepung terigu dan kaldu ayam. Sedangkan pada variabel terikat, ada kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Untuk optimasi formula digunakan Response Surface Methodology atau RSM dengan formulasi komposisi mie instan yang telah disajikan pada tabel 1 yang dibuat dengan menggunakan program DX7 dengan desain yang dipilih D-optimal dan dilakukan sebanyak 13 run. Komponen yang dipilih yaitu tepung terigu dengan kadar 60% secara konstan, kaldu ayam secara konstan 5%, tepung tempe dengan batas nilai minimum 10% dan batas nilai maksimum 30%, serta tepung tapioka dengan batas nilai minimum 5% dan batas nilai maksimum 25%. Respon yang diukur meliputi kadar air, kadar abu, kadar protein, kadar lemak, dan kadar karbohidrat. Rancangan lingkungan pada penelitian ini yaitu dimulai dari persiapan hingga pemrosesan bahan menjadi produk akhir. Proses tersebut diantaranya meliputi proses pengukusan atau steaming dengan uap panas pada suhu 98 derajat Celcius, kemudian proses penggorengan mie instan dengan metode deep fat frying dengan suhu 150 derajat Celcius selama 3 menit, dan proses pendinginan atau cooling dengan suhu 40 derajat Celcius. Rancangan respon dan pengukuran pada penelitian ini diantaranya yaitu analisis proximat yang meliputi pengukuran kadar air dengan metode oven, kadar abu dengan metode pengabuan kering, kadar protein dengan metode microgeldal, kadar lemak dengan metode ekstraksi Solet, kadar karbohidrat dengan metode Bayes difference. Selain itu dilakukan juga pengukuran respon kesukaan panelis dengan metode rating hedonik dan pengukuran analisis fisik yang meliputi pengukuran warna dengan chromometer dan pengukuran tekstur dengan tekstur analyzer. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.